Itu yang ingin saya sampaikan, bahwasanya dunia burung, dunia aneka ternak itu nilai bisnisnya luar biasa, luar biasa. Saya bandingkan Anda ternak sapi dibanding dengan ternak murai, itu penghasilannya jauh sekali. Tapi saya tidak menyarankan ke sana, karena sapi dan lain-lain adalah itu ketahanan pangan tetap harus digarap, ya kan. Cuma satu sisi, bahkan ke depan saya yakin bahwa harimau itu akan dikasih makan pelet. Jadi percuma sekarang itu harimau itu dikasih makan daging macam-macam, itu inovasinya belum ada. Satu bukti anjing, kucing itu sudah makan pelet. Nanti harimau pasti akan kalian ternak, kemudian saya berharap kalian buat makan pelet untuk makan si harimau tersebut, sehingga tidak bersaing dengan manusia, tidak makan sapi, tidak makan. Kemudian harimau itu akan Anda modifikasi menjadi warna-warna yang cantik. Nah, mungkin seperti itu juga gambaran kami beternak murai. Itu sebetulnya sekarang ini masih apresiasi, masih sangat dasar sekali gitu loh. Belum masuk ke basic, belum masuk ke pengembangan, belum masuk ke tahap maju. Jadi masih kalau melihat itu, waduh, peluangnya masih sangat dahsyat lah kan gitu. Jadi sekarang masih tahapannya itu mencukupi bibit kan gitu ya, mencukupi kebutuhan bibit di masyarakat. Jadi semua jenis murai sekarang ini laku, kan gitu. Sehingga, nah ke depan ketika semua bibit sudah terpenuhi, maka di situ akan muncul varietas-varietas baru. Intinya yang berlaku adalah dinamika bisnis. Jadi bisnis itu tidak monoton, maka kita sangat dilarang pesimis. Nanti kalau kita panen 1000 ekor jual di mana? Lawang Anda memenuhi permintaan 100 ekor aja nggak sanggup kok sudah bisa jawab seperti itu. Tolong ini buang jauh-jauh pernyataan-pernyataan seperti ini. Belum melakukan tapi sudah ngomong pasar, belum melakukan tapi sudah memprediksi pasar. Buang jauh-jauh, itu yang pasti menghambat Anda untuk tidak bisa bergerak. Kenyataannya ketika Anda masuk di dalam bisnis apapun di Indonesia, kalian tidak akan pernah bisa memenuhi stok kan gitu. Nah, itu fakta kan gitu. Jadi itu alasan-alasan yang kami ambil dalam menjalankan bisnis ternak murai ini. Selain itu, alasan yang paling kuat sebetulnya kenapa bisnis murai ini kita ambil, karena pertama mudah dilakukan, kedua tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang bisa, ya kan? Terus sebagai sumber penghasilan yang luar biasa, kemudian kita bisa berbagi dengan sesama plasma atau petani murai batu. Ini nggak umum loh ya, murai kita plasmakan ini baru di sini gitu, baru di kita kan gitu. Karena memang dengan cara seperti itu dia cepat berkembang. Mungkin nanti lebih jelasnya, lebih detailnya kita ditanya jawab aja ya kan gitu. Saya hanya memberi gambaran secara umum saja kan gitu. Oke, gimana? Baik, mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab, gimana Pak? Oh ya, monggo. Untuk materi saya akhiri sampai di sini. Kita berlanjut ke sesi tanya jawab ya. Monggo dipersilakan. Baik Pak. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti silahkan di unmute videonya. Terus nanti ketika saya menyebutkan nama silahkan berbicara. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan 2 pertanyaan terlebih dahulu, nanti dijawab oleh Bapak Agus. Setelah itu kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, saya tunggu selama 1 menit. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan lontarkan beberapa pertanyaan pancingan mungkin. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Pak, boleh izin bertanya? Oke, Wildan silakan bertanya. Mau izin bertanya? Oh, Wildan dulu ya. Oke, Wildan silakan bertanya. Jadi gini Pak, mau tanya tentang
bahan pakan palet itu secara terperinci itu apa aja ya Pak? Mungkin bahan-bahan untuk menyusun bahan pakan palet itu. Kemudian dari saya sendiri kan masih baru mulai itu ya Pak, budidaya burung murai. Nah, ini alhamdulillah baru aja bertelur 3. Iya, kemarin. Wah, luar Nah, biasa. nah tapi ini udah pernah sebelumnya bertelur 1, tapi itu masih gagal untuk menetas, masih Siap. kosong gitu Pak telurnya. Nah, kemudian Zong. yang ini periode kedua, untuk itu bagaimana cara agar telur murai yang sedang dirami itu bisa menetas ya Pak? Siap. Kak, mungkin ditampung dulu. Ya, Mbak. Iya. Oh iya, sama satu lagi Oh, boleh ya satu Pak? lagi. Ya, monggo. Nah, itu ketika burung murai udah dibesarkan itu bagaimana cara untuk memasarkannya, anakan murai atau apa ada kemitraan atau sebagainya? Oke. Mungkin dari Bapak Agus mau langsung dijawab atau kita tampung sampai pertanyaan kedua, Pak? Oke, saya jawab dulu aja. Oke, silakan Pak. Mm. Permasalahan bahan pakan, ya. Bahan pakan yang kita gunakan karena kita harus mencukupi untuk kebutuhan nutrisi dan faktor metabolisme yang dibutuhkan, dan kita mengukur kebutuhan protein, karbohidrat, terus mineral, vitamin, dan lain-lain. Ternyata setelah kita substitusi, itu kita tentukan dengan menggunakan lebih kurang 23 bahan. 23 bahan itu yang berasal dari laut. Kita ambil protein dari ikan daging putih, ya, seperti ikan daging putih itu seperti kurisi dan lain-lain. Kemudian ikan daging merah itu ikan laut daging merah, ya. Nah, itu jenis ikannya apa ya kemarin lupa. Nah, lebih kurang itu ya, jenis daging putih, daging merah. Kemudian yang ketiga kita pakai jenis-jenis seperti udang, itu yang sumber lautnya 3 jenis itu proteinnya yang kita ambil. Terus dari protein air tawar kita menggunakan kebetulan di Lampung, ya, di Sumatera ini sangat berlimpah tuh ikan yang kecil-kecil, yang di sini itu disebutnya ikan saluang, ya. Kalau di Jawa mungkin ikan cetul, ya. Di sini tuh berlimpah sekali yang namanya ikan saluang, itu juga kita gunakan sebagai sumber protein. Kemudian ikan air tawar kita gunakan ikan kali. Untuk karbohidrat ya pasti kita gunakan jagung, kadul, polar, kemudian bungkil kacang, bungkil kedelai. Nah, itu umum lah ya, di dunia peternakan udah umum lah ya. Terus sumber vitamin kita gunakan buah-buahan dari apel, pepaya, pisang, sawo, apel, pepaya, pisang, sawo, pir, ya. Nah, itu untuk sumber. Jadi pakan kita itu betul-betul herbal semua deh kita buat dari bahan-bahan asli. Oleh karenanya itu menjadi ciri khas pakan kami yang ketika beradu kualitas di luaran itu alhamdulillah mereka mudah untuk membuktikan kualitas pakan kami. Nah, itu salah satu contoh bahan baku yang kita gunakan itu tadi Mas siapa? Mas Wildan. Terus yang kedua, kenapa murai saya zong? Murai yang zong itu yang salah si jantan. Artinya murai betina yang sudah bertelur itu sudah 100% benar, tidak ada masalah. Jadi ini yang bermasalah adalah si jantan. Kesalahan si jantan ini
utamanya pada kalau kita bicara produksi ya ini spermanya. Jadi bisa jadi dia terjadi money encer. Intinya ini yang ketika betina sudah menelur, kemudian betina tidak telur itu tidak menetas, ini yang salah adalah pada si jantan. Jadi yang harus digarap adalah si jantan. Nah, penggarapan yang utama di sini adalah faktor spermatozoa. Ya. Gitu. Jadi tindakannya bisa dilakukan exercise ya, atau burung jantan dikeluarkan, dikasih olahraga, baru nanti dimasukkan lagi. Intinya kegiatan-kegiatan itu untuk membuat kematangan sperma. Atau yang paling singkat ya diganti aja jantannya mas kan gitu supaya cepat produksi kan gitu. Itu cara yang paling simpel kan ya, nggak pakai mumet kan gitu. Karena jelas itu kesalahannya si jantan itu masalah telur kosong ya kan gitu. Karena kalau sampai terjadi 3 bulan terus Anda belum berhasil memperbaiki si jantan, kalau 3 bulan itu telurnya 3 kali 3 sudah 9, nah 9 kali 1.000.000, kerugian Anda sudah 9 juta. Jadi sebaiknya pakai cara singkat aja, jadi jantan yang